Perkenalkan, nama saya Nadia Rani Arneta, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Palangkaraya, kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemakaian huruf. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Nanti akan saya tunjukkan di sini. Lalu huruf vokal huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Kemudian huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Lalu ada huruf diptong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diptong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan OI. Kemudian ada gabungan huruf konsonan terdiri dari KH, ENG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada unsur nama orang atau termasuk julukan. Lalu ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Kemudian ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Lalu penulisan kata. Terdapat kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Kemudian ada kata berimbuhan. Pertama, imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Lalu bentuk tarikat ditulis serangkai dan kata yang mengikutinya. 16 pedoman umum ejaan bahasa. Kemudian C, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Lalu ada gabungan kata. Pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Lalu 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Kemudian ada pemenggalan kata. Pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. B. Huruf diptong I, AU, E, dan OI tidak dipenggal. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. E. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih, yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Lalu kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. 3. Jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. 4. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. 5.
Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Kemudian ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis secara terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian ada singkatan dan akronim. Pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. 2. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. 5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan unsur kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Kemudian ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 2. Ada A bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, kemudian B-nya apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. 4. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. 7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh, B. Bilangan pecah. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Nanti akan saya tunjukkan fotonya di sebelah sini. 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Kemudian kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dan kata yang mengikutinya, sedangkan ku dengan tanda garis di depan, mu dan tanda garis di depan, dan nya dan tanda garis di depan dikutip serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kemudian ada kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.